Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menilai cepatnya proses pencalonan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI tidak terlepas dari kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Penunjukan Agus juga dinilai berkaitan dengan kontestasi pemilihan umum 2024. Lantas, apakah netralitas TNI sebagai wujud profesionalisme militer di tengah berjalannya tahapan pemilu 2024 akan berjalan efektif? Kita bahas malam hari ini dengan narasumber, ada Mas Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Pak Anton Aliabas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement SIDE. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam Mas Rano. Apa kabar Mas Rano? Alhamdulillah sehat. Kang Farhan, sudah terdengar ya suara di studio. Kang Farhan, langsung saja nih Kang Farhan, soal kedekatan dengan Pak Joko Widodo ini kan dianggap publik sebagai hal yang diragukan. Bagaimana respon Komisi 1 DPR melihat kedekatan Pak Agus dengan Pak Jokowi? Baik, kami akan coba ke Kang Farhan, kita akan ke Pak Anton terlebih dahulu, sembari komunikasi akan dilakukan, diperbaiki. Pak Anton, respon Anda Pak Anton, apakah sudah sesuai harapan publik Pak Jenderal Agus menggantikan Panglima TNI sebelumnya? Satu makasih Mas hal yang paling penting. Kita lihat prosesnya sebenarnya ini tidak terlalu banyak yang mengejutkan ya, karena memang semenjak pemerintahan Presiden Jokowi yang namanya fit and proper test tidak lagi seseru gitu ya, seseru fit and proper test sebelumnya. Kalau sebelumnya apalagi di eranya Pak Yudhoyono misalnya itu bisa berjam-jam. Sementara kalau kita bisa lihat mulai dari yang pertama adalah Jenderal Gatot Nurmantio sampai kemudian Jenderal Agus Subianto, ini cenderung bagi saya sih ngelihatnya landai, karena kemudian bisa kita tebak, itu belum lagi tanya jawabnya tertutup dan lain-lain, dan kemudian pertanyaan fraksi setiap fraksi itu kemudian hanya 7 menit bla 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 gitu ya. Jadi more or less bagi saya proses yang dilakukan oleh Komisi 1 ya seperti bisnis as usual saja gitu, karena bagaimana kita mau melakukan pendalaman kalau cuma 7 menit, walaupun kemudian misalnya saya memberi apresiasi dengan berdirinya panja netralitas. Itu kan artinya kondisi 2019 berbeda dengan kondisi 2024. Walaupun Presiden Jokowinya masih menjadi presiden, tapi ternyata situasi politiknya sudah berbeda. Gitu. Sehingga kemudian netralitas institusi militer itu yang bernama TNI ini sampai harus ada panjanya, harus disoroti jauh lebih dekat. Jadi mungkin ini memberi sinyalemen bahwa ada potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk juga melalui angkatan bersenjata gitu. Jadi makanya kemudian sebagai sebuah respon, Komisi 1 membuat panja, dan itu pun diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR Pak Utut Adianto dari PDIP. Anda melihat ada bayang-bayang Jokowisme tidak di tubuh Pak Jenderal Agus ini? Karena kan ini kan kalau kita terima yang kritikan dari publik, ada kedekatan Pak Joko Widodo dengan Pak Jenderal Agus. Pak Anton. Ya, kalau ngomong kedekatan kan kita memang tidak bisa kesampingkan bahwa seorang Agus Subianto sudah mengenal lama gitu ya, mengenal lama sosok Joko Widodo, bahkan lebih dari kita kebanyakan gitu, karena kalau Jokowi masuk pentas nasional 2014, Pak Agus Subianto lebih dulu dari kita gitu mengenal seorang Joko Widodo. Jadi soal kedekatan itu tidak bisa dikesampingkan, dan apalagi ya misalnya jabatan sampai selevel Kepala Staf Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut, itu memang membutuhkan tanda tangan seorang presiden, membutuhkan persetujuan oleh seorang Joko Widodo. Jadi kemudian kedekatan itu apakah itu mempengaruhi atau tidak karirnya, ya bebas orang kemudian menilainya, karena kemudian kita juga bisa melihat beberapa promosi, misalnya mereka yang bekas ya pernah bekerja di lingkungan Jokowi, kemudian seakan-akan lancar promosinya gitu, sampai terakhir yang beberapa waktu lalu gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya apakah ada atau tidak ada faktor kedekatan presiden, dan itu nanti publik juga bisa mudah membandingkan itu dengan periodenya Susilo Bambang Yudhoyono yang jelas dia adalah mantan tentara. Apakah dia ikut terlalu banyak, kemudian orang-orang yang pernah bekerja dengan dia itu selalu mendapat posisi-posisi yang strategis dan juga
jalan prosesnya lancar atau tidak. Nah itu kan publik juga kemudian bisa mudah membandingkan. Gitu. Jadi bagi saya ini kedekatan ya itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu, dan itu ya memang satu adalah nilai positif bagi Seorang Agus Subianto, dan yang sisi lain itu jadi tantangan gitu. Karena apa? Karena banyak orang belakangan ini yang menyorot gitu, ini kok semuanya jadi all president man gitu ya. Itu memang juga sesuatu hal yang lumrah gitu. Nanti tinggal kita tentu berharap dari Kang Farhan dan teman-teman gitu, apakah akan sangat kritikal gitu menyoroti kinerja dari seorang Agus Subianto yang sebenarnya tidak hanya kita pikirkan soal netralitas, tapi seorang Agus Subianto ini juga akan memimpin masa transisi dari perencanaan jangka menengah 2020-2024, kemudian masuk ke 2025-2029 gitu. Itu juga tidak kalah strategisnya kita bicara. Kalau ngomong tentang netralitas ya, memang itu adalah satu episode politik di negara ini. Baik, kemudian ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, kita pegang apa komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Jenderal Agus Subianto ke depan adalah netralitas TNI. Tapi kalau kita lihat dari komposisi tim pemenangan masing-masing capres-cawapres ini diisi oleh purnawirawan TNI, apakah ini bisa juga menjamin netralitas TNI akan bisa terwujud Pak di pemilu 2024? Ya, bahwa politik nasional, terutama partai politik, ini selalu genit coba untuk menarik-narik tentara. Satu, iya, walaupun kalau tadi misalnya sudah totalnya cuma 400 ribuan gitu ya, tapi kemudian semua pensiunan agak ditawar-tawarin untuk masuk gitu. Dan juga kalau kita bandingkan misalnya antara timnya Pak Ganjar, timnya Pak Anies, lalu juga timnya Pak Prabowo, paling banyak di sisi Pak Prabowo. Apakah kemudian itu bisa saya pikir yang bisa untuk mempengaruhi TNI aktif, itu ya hanyalah orang aktif. Mereka yang memegang komando. Sementara mereka yang pensiunan ya hanya sekedar bisa membisiki saja. Ya kalau menang diikuti. Ya kalau kalah kan mereka juga bisa amcong gitu, bisa bahaya juga bagi karir mereka gitu. Jadi yang bisa menggerakkan tentara itu ke kiri ke kanan ya memang yang aktif gitu. Karena itulah kemudian komitmen seorang Agus Subianto tadi juga sampai beliau harus ngomong saya menjamin gitu. Itu memang cuma dia gitu ya sebagai garis komando gitu ya yang bisa menggerakkan apakah TNI itu akan netral atau tidak netral gitu. Karena kita juga kan punya pengalaman ketika tahun 2014 bagaimana misalnya itu ada seorang prajurit yang di Jakarta itu mencoba mengarahkan gitu ya pilihan itu kepada capres tertentu gitu. Nah itu kan yang kita tidak hindari dulu, padahal presidennya dulu anak presiden yang waktu 2014 itu tidak ikut berkontestasi. Kok ada yang ke arah sini gitu ya, walaupun itu kemudian ditindak secara serius. Nah kalau sekarang ada anak kandung presiden gitu yang ikut berkontestasi, nah ini gimana nih? Jadi tidak mengherankan bagi saya kemudian karena situasi politiknya yang berbeda, kemudian pengawasan dan banyak mata kemudian melihat kepada TNI. Dan ini yang kemudian kita akan bisa melihat apakah seorang Agus Subianto ini akan semangat dan konsisten serta memegang teguh komitmennya untuk menjaga netralitas. Baik Pak Anton, kita tersambung kembali dengan Kang Farhan melalui sambungan telepon. Kang Farhan. Ya. Ya, bagaimana kemudian Komisi 1 DPR menjawab keraguan dari publik? Kang Farhan, ini kan nampaknya smooth sekali ya. Fit and proper test-nya Pak Jenderal Agus di DPR. Bagaimana prosesnya terlalu cepat? Meskipun panja sudah dibentuk untuk mengawasi netralitas TNI tadi, Kang Farhan. Gini, proses dari yang namanya fit and proper test ini bukan proses yang bukan proses politik yang instan. Ada berbagai macam proses yang terjadi, mulai dari komunikasi antara Sekretariat Negara sebagai kepanjangan tangan dari Presiden sampai ke sampai akhirnya dikomunikasikan kepada pimpinan DPR, lalu dikomunikasikan juga kepada setiap fraksi dan didiskusikan di dalam setiap fraksi itu secara lebih mendetail ya. Nah, tentunya hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa fit and proper test ini adalah sebuah proses politik. Jadi apa yang terjadi tadi pagi itu
bukanlah sebuah basa-basi politik, tetapi sebuah ujung dari proses yang sangat panjang. Bahkan ketika bulan September itu sudah ada pembicaraan karena kita melihat bahwa ketika Pak Dudung Abdurrahman harus pensiun pada tanggal 1 Desember nanti, maka kita harus mengantisipasi bahwa sesuai dengan ketentuan 10 hari sebelum seorang Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat itu dinyatakan pensiun harus sudah ada pengganti. Demikian juga dengan Panglima TNI. Nah, itu sebabnya proses untuk mencalonkan serta fit and proper test ini merupakan proses yang cukup panjang. Baik. Kemudian pada saat bersamaan kami juga melakukan usulan untuk membentuk Panja Netralitas TNI. Hal ini merupakan sebuah kebiasaan yang memang rutin setiap pemilu bahwa Komisi 1 pasti membentuk Panja Netralitas TNI. Nah, justru tambahannya yang menarik tahun ini adalah kita kemudian juga membentuk Panja Pengawasan Pemilu kepada para mitra kerja Komisi 1, yaitu Kementerian Luar Negeri untuk pengawasan pelaksanaan pemilu di luar negeri, kemudian Kominfo, terutama dalam pengawasan lalu lintas informasi seputar pemilu, dan juga pengawasan pemanfaatan media untuk kampanye, demikian juga dengan Badan Intelijen Negara, dan Badan Cyber dan Sandi Negara, serta KPI, KIP, Dewan Pers, dan lain-lain. Jadi, semua ini merupakan sebuah rutinitas 5 tahunan yang kita lakukan. Artinya Komisi 1 DPR sangat smooth menerima Pak Jenderal Agus Subianto ini karena berasal dari matra Angkatan Darat, begitu ya, Kang Farhan? Karena kan kalau kita kaitkan dengan pemilu 2024, sangat diharapkan netralitas dari seorang Panglima TNI. Kalau masalah matranya kita serahkan 100% kepada Presiden, karena yang paling penting untuk kita pemenuhan syarat secara undang-undang adalah bahwa seorang calon Panglima TNI sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf sebuah matra. Itu yang paling penting. Nah, jadi kalau memenuhi, ya kita laksanakan. Tidak ada ketentuannya di undang-undang itu bahwa dia harus ada masa jabatan minimal gitu. Baik. Jadi gini, secara legal formal tidak ada masalah. Ya. Secara lobby politik memang butuh waktu lumayan lama untuk akhirnya memuluskan Pak Agus Subianto ini. Kang Farhan dan juga Pak Anton, tapi saya ke Kang Farhan dulu konklusi untuk closing statement. Saya juga minta pendapat dari Kang Farhan soal ramai di media sosial, Kang Farhan, soal adanya dugaan keterlibatan anggota TNI yang tidak berseragam mencopot baliho sejumlah anggota calon partai politik. Ini bagaimana kemudian netralitas TNI ini kita harapkan untuk kedepannya, meskipun Panja sudah dibentuk untuk mengawasi netralitas tadi dan juga ada tim khusus yang didesak juga ke Panglima TNI yang baru nanti. Silakan Kak Farhan. Oke, netralitas TNI ini harus betul-betul dijaga sedemikian rupa karena selain pemilu ada lagi pilkada di tahun 2024 ini yang juga merupakan sebuah agenda penting nasional. Netralitas TNI kenapa harus dijaga? Karena kalau sampai TNI tidak netral, maka hancurlah kepercayaan rakyat kepada TNI. Sehingga rakyat akan merasakan bahwa pemilu tidak ada gunanya dan TNI tidak bisa dipercaya. Pertaruhan itu terlalu besar untuk TNI, hanya untuk sebuah tujuan jangka pendek.
Dalam tanya jawab dan diskusi kami tadi, walaupun singkat, ada beberapa pertanyaan tajam. Salah satunya sahabat saya, Ibu Kristina dari Golkar, yang mempertanyakan bagaimana praktek netralitas TNI dalam fakta bahwa salah satu calon wapres adalah putra presiden, di mana presiden adalah Panglima TNI. Demikian juga pertanyaan dari Bapak TB Hasanuddin yang dari PDIP yang mengatakan, ada Panglima, apa yang akan Anda lakukan apabila presiden memberikan perintah yang menurut Anda melanggar hukum? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan kacang-kacang. Kenapa? Karena kalau sampai TNI tidak netral, maka kepercayaan rakyat akan hancur. Itu sebabnya pajak pengawasan netralitas TNI tujuannya adalah menjaga kredibilitas TNI agar tetap dipercaya oleh rakyat. Baik, singkat saja Pak Anton, seperti yang Kang Farhan katakan tadi, kredibilitas TNI dipertaruhkan nanti di masa akan datang, apalagi pemilu 2024 mendatang, Pak Anton. Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kang Farhan. Saya pikir terlalu besar harganya kalau seorang Agus Subianto ingin main-main dengan netralitas. Walaupun saya selalu berkali-kali bilang kalau ngomong tentang netralitas itu paling enak kita diskusikan, kita bicarakan, tapi paling sulit untuk kita implementasikan. Meski demikian, kita harus tahu bahwa TNI itu adalah lembaga yang paling dipercaya oleh publik, dari berbagai survei menunjukkan demikian. Jadi memang ada kredibilitas yang dipertaruhkan, dan saya pikir ucapan tadi dari seorang legislator Muhammad Farhan itu menjadi penting. Gitu. Jadi saya juga agak sanksi kalau misalnya memang seorang Agus Subianto kemudian berani bermain-main itu walaupun dia dekat dan lain-lain. Kenapa? Karena ada banyak mata yang melihat ke sana, dan kedua reputasi beliau secara pribadi dan juga bagaimana damage-nya bagi organisasi itu jangka panjang. Jadi, saya pikir seorang Agus Subianto tentu akan berpikir berulang-ulang kali, karena itulah dia kemudian sangat terbuka untuk kemudian mengajak, walaupun saya juga berharap beliau juga kemudian lebih terbuka, tidak hanya kepada Bawaslu dan juga kepada DPR, tapi juga meng-engage gitu ya, lembaga-lembaga pemantau dari masyarakat sipil untuk ikut juga mencermati, melihat lebih dekat bagaimana praktik netralitas itu. Beliau sudah bilang bahwa akan memberi sanksi, sudah memberi buku saku dan lain-lain, tapi kita juga punya problem dulu 2014 itu bagaimana seorang prajurit itu bisa mencoba mengarahkan gitu ya. Nah, waktu itu bukan nggak ada anak-anak presiden yang bermain gitu. Jadi ini yang memang butuh komitmen, butuh keberanian, walaupun kita juga akan ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau misalnya ada benar misalnya Pak Presiden memberikan instruksi lalu seorang Panglima TNI menolak gitu, itu namanya insubordinasi atau bukan gitu. Ini kan jadi akan perdebatan menarik lagi, terutama kami di kajian akademik, ini insubordinasi militer terhadap pemimpin sipil, tapi karena menolak pemerintah untuk pemenangan. Gitu. Jadi tapi itu menjadi menarik, itu akan menjadi kontribusi bagaimana kemudian kita bisa menjaga konsolidasi proses demokrasi kita ke depan. Baik, itu tadi ya, transparansi dan juga keterbukaan diharapkan dari seorang Jenderal TNI Agus Subianto ke depannya jika sudah dilantik jadi Panglima TNI ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak malam hari ini dengan Pak Anton Liabas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Side, dan juga Kang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.